Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video presentasi yang saya siapkan pada mata kuliah Belajar Gerak. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang memahami keterampilan gerak manusia melalui gerak dasar. Gerak dasar di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerak lokomotor, kedua gerak non-lokomotor, dan yang ketiga gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan perpindahan posisi tubuhnya atau kedua kakinya, tidak, bukan posisi tubuh ya. Yang paling jelas, gerakan lokomotor adalah gerakan dasar yang dilakukan hingga membuat yang melakukan gerakan berpindah kedua letak posisi kakinya, itu gerakan lokomotor. Sedangkan yang jenis gerak dasar yang kedua adalah jenis gerakan yang dilakukan oleh seseorang di mana saat dia melakukan gerakan kedua kakinya tetap ada di posisinya, jadi tidak berpindah letaknya kedua kakinya. Ini gerakan non-lokomotor. Nanti saya contohkan apa saja contoh gerakannya. Yang ketiga adalah gerakan manipulatif. Nah, gerakan manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan memanfaatkan objek tertentu atau merespon terhadap objek tertentu, itu gerakan manipulatif. Jadi kalau tadi yang pertama lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa benda tempat, itu tidak pakai alat sama sekali. Yang non lokomotor juga begitu. Sedangkan yang manipulatif itu ada pengaruh dari objek tertentu yang mempengaruhi gerakan yang dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh gerak lokomotor. Di sini nampak seorang siswa sedang melakukan lompatan ke arah depan melewati botol air mineral. Kalau boleh dibilang ini tidak hanya menampilkan contoh gerakan lokomotor, tapi gabungan antara lokomotor dan manipulatif, karena dia menghindari rintangan, ada objek yang dia hindari. Kalau yang murni untuk lokomotor, contohnya adalah berjalan ke depan, berlari tanpa menghindari objek tertentu, jadi berlari lurus ke depan. Itu contoh paling tepat dari gerakan lokomotor. Nah, ini yang saya tampilkan adalah gabungan antara lokomotor dan manipulatif, karena menghindari objek yang ada di depannya dengan melompat ke depan. Baik, nah ini contoh gerakan non lokomotor, melakukan gerakan senam dengan menekuk kedua kaki, telapak kakinya tetap ke sini, lurus lagi dia, terus seperti itu. Ini salah satu gerakan dalam senam, bisa stretching, buat stretching bisa, atau latihan keseimbangan juga bisa. Ini contoh gerakan non lokomotor, jadi tidak berpindah letak kedua kakinya, posisinya tetap di situ saat dia melakukan gerakan berkali-kali. Nah, ini contoh gerak manipulatif, jadi ada objek yang terlibat dalam gerakan yang dia lakukan. Kebetulan dalam contoh gambar gerak manipulatif ini, seorang anak ini melemparkan bola ke atas dan menangkapnya kembali. Jadi ini menandakan dia sedang melakukan gerak dasar manipulatif, karena ada objek yang terlibat dalam gerakannya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang ketepatan gerakan. Ada 3 hal yang perlu dipahami dalam membahas ketepatan gerakan. Yang pertama adalah ketepatan gerakan dilakukan sesuai dengan tujuan geraknya untuk apa, atau movement purpose-nya untuk apa. Yang kedua adalah sesuai dengan kondisi tubuh atau wellness-nya. Yang ketiga, sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau environment. Jadi kita bahas juga contohnya dari ketiga hal ini apa saja.
Nah, ini yang pertama, ketepatan gerak sesuai dengan tujuannya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, target gerakannya apa saja. Oke. Apa target gerakannya? Yang kedua adalah indikatornya bahwa target tersebut telah tercapai, apa juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah hasil gerakannya. Apakah sudah sempurna atau masih ada yang perlu diperbaiki? Bagaimana? Contohnya ini tadi. Nah, ini ada seorang laki-laki sedang melemparkan darts. Ini olahraga darts, melempar ke sasaran yang bentuk lingkaran. Hanya perlu diketahui dalam olahraga darts ini, sasaran terbaiknya dengan skor tertinggi bukannya di tengah, tapi di garis lingkaran kedua ini, di tengah ini ada kecil. Ketika dia berhasil melempar sebanyak mungkin darts yang dimiliki ke sasaran tersebut, maka skornya tinggi. Ini sangat jelas tujuan geraknya adalah melemparkan anak panah darts ini ke sasaran. Indikatornya gerakan ini tercapai adalah menancapnya darts ke papan sasaran ini. Nah, yang ketiga, hasil gerakannya sempurna atau tidak adalah seberapa tepat dia menancapkan darts pada sasaran yang dia inginkan. Apakah terlalu jauh melebar atau dekat dengan sasaran, atau malah tepat di tengah sasaran yang diinginkan. Itu hasil gerakan tadi yang saya maksudkan. Baik, kita lanjut kepada ketepatan gerak sesuai dengan kondisi tubuh. Ini ada 4 hal. Yang pertama, ketepatan gerak sesuai dengan kondisi tubuh akan dipengaruhi oleh anatomi setiap orang. Yang kedua, tentunya fisiologisnya seperti apa. Berikutnya, kapasitas fisik. Yang terakhir, keterbatasan fisik atau cedera. Untuk yang pertama, anatomi ini dapat berupa berbedanya struktur anatomi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apakah atlet tersebut atau siswa tersebut pada usia dini atau remaja. Itu akan sangat berbeda ketepatan gerak yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah fisiologisnya. Ini pengaruh fisiologis terkait seperti daya tahan atau lamanya gerakan bisa dilakukan, karena fokus yang dimiliki oleh seorang akan sangat dipengaruhi oleh daya tahan yang dimiliki, kemampuan tubuhnya. Ini faktor fisiologis. Jangan sampai kita berpikiran sama bahwa pelemparan kita akan tetap akurat pada saat fisik kita sedang berada pada titik kritis atau denyut nadi maksimalnya sudah mencapai 80% lebih. Ini akan sangat berbeda dibandingkan saat kita melakukan gerakan atau melempar suatu pada sasaran saat denyut nadi maksimal belum mencapai batasnya. Itu tentang pengaruh fisiologisnya. Lalu kapasitas fisik. Ini bisa disebut juga dipengaruhi seperti beberapa aspek kebugaran jasmani lain selain dari daya tahan. Ada kekuatan melempar, kelincahan bergerak, dan sebagainya. Jadi apa saja yang termasuk dengan aspek kebugaran jasmani atau physical fitness dapat mempengaruhi pula ketepatan gerak yang dilakukan. Yang terakhir adalah keterbatasan fisik atau cedera yang dialami oleh seseorang. Ini juga sangat mempengaruhi ketepatan gerak yang akan dilakukan. Terutama pada atlet disabilitas, mereka tentunya tidak akan bisa
Baik, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran contoh ketepatan gerak sesuai dengan kondisi tubuh. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah tandingan bola basket tingkat junior, mungkin sekolah dasar. Dikarenakan para atlet ini secara fungsi tubuh masih belum setara dengan remaja atau anak-anak pada umumnya yang usianya sudah di atas mereka, maka ada beberapa penyesuaian yang dilakukan saat pertandingan ini dilakukan. Yang pertama adalah bola yang ukurannya pasti lebih kecil. Yang kedua, ini keranjang yang tingginya juga lebih pendek daripada tinggi keranjang bola basket yang digunakan pada umumnya. Yang kedua, kita bisa lihat nih ukuran lapangan juga diperkecil. Ada 2 garis berbeda. Nah, penyesuaian ini dilakukan untuk atau sebagai kompensasi terhadap kondisi tubuh anak-anak ini yang masih tidak sama dengan orang dewasa atau remaja pada umumnya, sehingga perlu penyesuaian sarana dan prasarana yang mereka gunakan. Oke, kita lanjut. Ini ketepatan gerak sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi ketepatan gerak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar faktornya. Yang pertama adalah posisi dia saat berdiri atau duduk atau pada saat melakukan gerakan, seperti apa posisinya. Yang kedua adalah sasaran geraknya. Misalkan seorang atlet pencak silat akan melakukan tendangan, sasarannya adalah lawan yang juga bergerak dinamis. Ini sangat mempengaruhi kepada ketepatan gerak yang akan dilakukan. Sama tadi posisinya dia saat sebelum melakukan gerakan juga berpengaruh. Yang ketiga, kecepatan. Ini yang paling menarik karena ini dipengaruhi oleh Fitts Law atau hukum yang dicetuskan oleh Paul Fitts. Di Fitts Law itu berbunyi saat kecepatan bertambah, akurasi akan menurun. Baik itu kecepatan sasaran geraknya ataupun siapa yang melakukan gerakan. Contohnya paling mudah adalah dalam sepak bola, akurasi tembakan yang dilakukan dari bola yang keadaan diam dengan saat digiring bolanya lalu ditendang, dibandingkan dengan bola yang diam lalu ditendang, akurasinya akan lebih baik yang dilakukan dengan bola yang diam. Pasti akurasinya akan lebih baik ke sasaran gerakan. Begitu juga dengan contohnya di football, di pertandingan football Amerika. Jadi seorang pemain yang melakukan umpan jauh ke pelari depan akan dipengaruhi beberapa hal. Kecepatan lawannya yang menghadang dia, kecepatan larinya sendiri, dan kecepatan lari rekan satu timnya yang akan menerima bola. Banyak hal yang akan mempengaruhi. Itu berhubungan langsung dengan Fitts Law atau hukum yang dicetuskan oleh Fitts tadi. Sedangkan untuk rintangan dan hambatan ini contohnya seperti saat seorang pemain sepak bola menggiring bola untuk menjauhi jangkauan lawannya, atau pula pemain bola basket yang melakukan dribble untuk menjauhi jangkauan lawannya hingga mencetak angka. Oke, nah ini contohnya saya beri yang berbeda. Contoh ketepatan gerak sesuai dengan lingkungan sekitar. Sini ada gambar seorang pitcher yang melempar bola baseball ke arah batter.
kenapa ini termasuk dalam contoh keterampilan gerak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pelemparan bola yang dilakukan pitcher ini tidak akan pernah diketahui batter arahnya akan kemana, apakah melengkung ke bawah, ke atas, atau spin. Nah, kedinamisan arah bola yang datang ini adalah pengaruh lingkungan yang harus disesuaikan oleh batter saat dia hendak memukul bola yang datang. Ini adalah contoh yang sangat tepat untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sekitarnya mempengaruhi gerak yang harus dilakukan. Ini juga berhubungan dengan hukumnya yang dicetuskan Paul Fish tadi, kecepatan bertambah, akurasi akan cenderung menurun. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada presentasi materi pertemuan kali ini tentang memahami keterampilan gerak manusia melalui gerak dasar. Sekian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.